Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Sosiologi Antropologi Sosial. Kami akan berdiskusi tentang perubahan cara berpakaian di Indonesia dari masa lalu hingga sekarang. Untuk itu kita perkenalkan dulu, saya Nia Dwi Rizky dengan NIM 24005023 dengan rekan saya Dara Aristi Ramadhani dengan NIM 24005008. Dan saya Anggun Bukma Dewi dengan NIM 24005003. Dan saya Martadila dengan NIM 24005017. Baiklah, marilah kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini dan menonton. Dalam video ini menjelaskan perubahan sosial dan budaya, yaitu perjalanan mode di Indonesia, evolusi mode dari tradisional ke modern, yang dibuat oleh kelompok 4. Tugas ini disusun dalam rangka pembelajaran berbasis proyek, project-based learning untuk mata kuliah sosiologi dan antropologi sosial. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menganalisis perubahan yang terjadi di Indonesia, termasuk faktor-faktor yang mendorong perubahan, dampak yang ditimbulkan, dan kesimpulan dari fenomena tersebut. Untuk itu, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Anggun Bukma Dewi dengan NIM 24005003. Yang kedua itu Dara Aristi Ramadhani 24005008. Yang ketiga Martadila dengan NIM 24005017. Dan yang keempat Nia Dwi Rizky dengan NIM 24005023. Untuk itu, marilah kita menyimak video berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang gambaran umum perubahan mode cara berpakaian dari zaman dahulu hingga di era modern di Indonesia. Nah, perjalanan mode di Indonesia mencerminkan transformasi budaya dan sosial yang kompleks. Di masa lalu, pakaiannya itu yaitu pakaian tradisional seperti kebaya, batik, dan songket. Nah, pakaian ini tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai simbol identitas, status sosial, dan nilai-nilai moral masyarakat. Namun, di era zaman sekarang ini banyak membawa perubahan. Saat ini, mode modern lebih banyak dipengaruhi oleh tren global dan media sosial, sehingga pakaian lebih menekankan pada kenyamanan, gaya, dan ekspresi diri. Tapi, meski begitu, elemen budaya tradisional tetap terlihat dalam desain mode kontemporer. Dari penjelasan saya tadi dapat kita lihat contoh gambar perubahan cara berpakaian dari zaman dahulu dari tahun 1900-an hingga zaman sekarang ini. Nah, dari foto di atas kan bisa kita lihat pakaian itu lebih cenderung sederhana dan tradisional. Seperti wanita mengenakan kain songket dan kebaya. Nah, pakaian ini lebih mencerminkan adat dan budaya lokal serta menunjukkan status sosial. Desainnya pun cenderung formal dan memiliki nilai simbolis. Pada tahun 1900-an, mulai ada pengaruh modernisasi dan kolonialisme. Terlihat dari gaya berpakaian seperti jas dan kemeja. Kita bisa lihat dari foto di PPT ya, banyak yang menggunakan kemeja dan jas pada tahun 1900-an. Ada juga menggunakan batik yang digunakan sebagai pakaian formal. Dan pria mulai mengenakan celana panjang pada tahun itu. Pada tahun itu mulai memperpaduan budaya lokal dan barat mulai tampak dengan cara berpakaiannya. Nah, pada zaman sekarang, pakaian lebih variatif, praktis, dan kasual, seperti kaos, jeans, atau pakaian olahraga. Dapat kita lihat dari foto di PPT. Nah, tren global mempengaruhi gaya berpakaian dengan fokus pada kenyamanan dan estetika modern. Pakaian tradisional masih dipakai, tetapi juga lebih sering untuk acara khusus atau formal. Sekian presentasi dari saya. Adapun faktor yang menyebabkan menggerakkan perubahan mode ini adalah ada faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internalnya itu adalah kemajuan ekonomi dan teknologi di Indonesia itu bisa membuka akses terhadap berbagai bahan dan desain baru. Masyarakat kini lebih mudah mengakses inspirasi mode dari berbagai sumber seperti internet dan media sosial. Teknologi juga mendorong inovasi dalam desain pakaian dan distribusi produk mode. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu globalisasi telah membawa pengaruh budaya barat dan timur ke dalam tren mode Indonesia. Media sosial, film dan musik berperan besar dalam menyebarkan tren baru, mendorong adopsi gaya pakaian yang sebelumnya tidak dikenali. Budaya populer turut menciptakan standar mode yang terus berkembang. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk perubahan mode di Indonesia. Yang pertama itu ada adaptasi pakaian tradisional. Pakaian tradisional seperti batik dan kebaya kini diadaptasi menjadi desain modern seperti kemeja batik, rok batik, dan kebaya modern yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tren saat ini. Ini memungkinkan pelestarian budaya sembari mengikuti perubahan zaman. Selanjutnya itu ada adopsi tren global. Tren global seperti pakaian casual, jeans dan t-shirt, pakaian olahraga dan mode formal semakin banyak diadopsi masyarakat Indonesia. Namun, desainnya tetap disesuaikan dengan nilai-nilai lokal Indonesia. Selanjutnya itu ada munculnya desainer lokal. Banyak desainer Indonesia yang memadukan elemen tradisional dan modern, menciptakan karya unik yang menarik perhatian pasar lokal dan internasional. Ini memperkaya industri mode Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Adapun dampak dari perubahan mode di Indonesia ini adalah, yang pertama itu ada dampak positifnya. Jika kita lihat dari dampak positifnya itu ada berbagai dampak-dampaknya. Yang pertama itu ada pelestarian budaya. Dengan adanya perubahan mode ini, adaptasi mode tradisional itu mendorong pelestarian nilai-nilai tradisional. Desainer lokal berperan dalam mempromosikan budaya Indonesia melalui karya mereka. Yang kedua itu ada peningkatan ekonomi. Industri mode memberikan kontribusi besar pada ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja untuk desainer, pengrajin, dan pengusaha lokal. Selanjutnya itu ada ekspresi diri. Dengan ini mode menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian dan kreativitas. Itu bisa juga memungkinkan masyarakat untuk menunjukkan identitas mereka melalui pilihan pakaian mereka. Selanjutnya itu ada dampak negatif. Yang pertama itu konsumerisme. Itu tuh adalah mode cepat atau fast fashion. Itu tuh bisa memicu pola konsumsi yang tidak berkelanjutan dan menghasilkan limbah tekstil dalam jumlah besar. Selanjutnya adalah budaya materialistis. Itu tuh berfokus pada penampilan dan status sosial, terkadang menggeser perhatian dari nilai-nilai budaya tradisional Indonesia. Selanjutnya ada standar kecantikan yang sempit. Dengan adanya tren global, seringkali itu menciptakan standar kecantikan yang tidak realistis. Itu tuh bisa mempengaruhi rasa percaya diri individu. Nah, dari materi kita ini dapat disimpulkan bahwa perubahan mode di Indonesia adalah cerminan dari dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang. Untuk menghadapi tantangan ini, kita perlu meningkatkan edukasi, yang mana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi mode yang berkelanjutan dan penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, kita juga perlu mendukung kreativitas lokal, yaitu memberikan ruangan bagi desainer lokal untuk menciptakan karya inovatif yang mendukung nilai-nilai tradisional dengan tren global. Dan juga kita perlu menggalakkan konsumsi yang bijak, yaitu mendorong masyarakat untuk memilih produk mode berkualitas tinggi, tahan lama, dan berkelanjutan, guna mendukung industri lokal dan mengurangi dampak lingkungan. Dengan menyeimbangkan tradisi dan modernitas, Indonesia dapat membangun industri mode yang inklusif, berkelanjutan, dan bermakna bagi generasi mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Thanks for watching. Bye guys. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Baik pagi. Nah, kita di sini akan berdiskusi tentang perubahan cara berpakaian di Indonesia dari masa lalu hingga masa sekarang. Nah, menurut kalian nih, apa perubahan yang paling mencolok yang terjadi saat ini? Nah, menurut saya perubahan paling mencolok adalah fungsi pakaiannya. Karena masa lalu, pakaian tradisional seperti kebaya dan batik lebih banyak digunakan sebagai simbol identitas budaya dan status sosial. Tapi sekarang pakaian lebih menekankan pada kenyamanan dan gaya. Betul itu Anggun, perubahan ini juga didorong oleh globalisasi dan media sosial. Tren global masuk dengan sangat cepat sehingga masyarakat lebih sering mengadopsi pakaian kasual seperti
dahsyat dan jin yang dianggap praktis dan modern. Saya pribadi setuju sih, tetapi saya juga melihat nih ada upaya kita untuk tetap melestarikan budaya kita. Misalnya, batik sekarang kan sering diadaptasi menjadi kemeja modern yang cocok untuk acara formal nih dan casual. Ini tuh juga bisa menunjukkan bahwa kita tuh masih menghargai elemen budaya kita loh, meskipun nih gaya kita tuh sudah berubah ke era yang lebih maju. Poin yang bagus ya teman-teman. Nah sekarang nih, bagaimana menurut kalian dampak dari perubahan ini, baik itu positif maupun negatif? Baiklah, jadi menurut saya nih dampak positifnya adalah itu pertumbuhan industri mode lokal. Banyak nih desainer-desainer Indonesia tuh seperti Ane Avanti yang berhasil mengembangkan elemen tradisional dan modern. Ini tidak hanya memperkenalkan budaya kita ke dunia internasional, tetapi kita juga bisa loh menciptakan lapangan kerja bagi orang Indonesia tersebut. Itu benar sih, tetapi ada dampak negatifnya seperti konsumerisme, tren fast fashion yang membuat masyarakat sering membeli pakaian yang berlebihan, yang menghasilkan limbah tekstil besar dan tidak ramah lingkungan. Tapi selain itu, saya rasa tren global juga menciptakan standar kecantikan yang tidak realistis. Banyak orang yang merasa kurang percaya diri karena tidak bisa memenuhi standar tersebut, yang seringkali tidak relevan dengan nilai budaya lokal. Tepat sekali. Untuk mengatasi tantangan ini, menurut kalian nih, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan modernitas ini? Menurut saya nih ya, saya pikir tuh edukasi untuk masyarakat tuh sangat penting ya, karena masyarakat kita tuh perlu juga diberi pemahaman tentang pentingnya konsumsi mode yang berkelanjutan dan mendukung produk lokal Indonesia kita. Saya setuju. Selain itu, mendukung kreativitas desainer lokal juga bisa menjadi solusi. Kita harus memberikan ruang bagi mereka untuk menciptakan inovasi yang memadukan tradisional dan modernitas. Saya juga setuju, konsumen harus mulai memilih pakaian yang berkualitas, yang tahan lama dan ramah lingkungan, sehingga bisa mengurangi dampak negatif dari fast mode. Gitu ya. Jadi dari kesimpulan diskusi kita tadi itu, perubahan mode di Indonesia mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang kompleks. Kita perlu menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas ini agar nantinya mode kita tidak hanya berkembang tetapi juga berlanjut. Nah, untuk teman-teman, terima kasih sudah berdiskusi pada pagi hari ini. Kita sapa penonton. Hai. Miss Hannah. Thanks for watching guys. Thanks.